fisika itu sebenarnya apa sih, seperti itu ya. Fisika itu adalah ilmu yang dibangun dari eksperimen sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya kedatangan narasumber dari jurusan Fisika. Beliau adalah Ketua Jurusan Fisika. Selamat datang Bapak Herman Aldila, SPD MSI. Selamat datang Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio podcastnya UBB Pak. Nah, hari ini kita mau berdiskusi dan sebenarnya lebih lanjut lagi, fisika itu sebenarnya apa sih, seperti itu ya. Cuma sebelum ke sana, tema hari ini kita akan berbicara mengenai lulusan unggul dan prospektif nih melalui desain kuliah luar kampus di jurusan fisika. Begitu ya Pak Herman ya? Nah, sebelum ke sana nih biasanya ada pertanyaan untuk calon-calon mahasiswa. Fisika itu kan sudah tidak asing ya Pak ya. Apalagi buat mahasiswa-asiswa ya yang jurusannya IPA. Sudah ketemu fisika dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Saya menyebutnya kelas 1, 2, 3 ya SMA, padahal sekarang sudah berubah penamaan kelasnya. Nah, mereka kan sudah ketemu fisika terus nih, hitung-hitungan begitu kan ya. Nah, sebenarnya fisika kemudian mata pelajaran eksakta lainnya ya seperti misalnya matematika dan kimia itu kan menjadi momok ya untuk sebagian, saya nggak tahu sebagian besar, sebagian kecil gitu kan dari siswa. Nah, bagaimana Pak di program studi fisika itu cara mengajak sivitas akademikanya itu untuk menjadikan fisika mata kuliah yang atau jurusan yang fun untuk dipelajari? Silahkan Pak Herman. Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang kebanyakan orang menganggap fisika seperti itu. Memang nggak salah juga gitu ya. Nggak salah ya Pak ya? Memang nggak salah juga gitu ya. Karena memang belum tahu aja. Jadi sebenarnya fisika itu adalah ilmu yang dibangun dari eksperimen sebenarnya. Dari fenomena-fenomena alam yang ada. Cuman kita nggak tahu nih ya. Di lapangan kan kita cenderung ke comfort zone bahwa fisika kita mulai dari textbook. Tapi kita nggak mulai dan nggak melihat dari fenomena alam itu kayak gimana. Contoh sederhana misalkan kita berbicara masalah optik gitu ya, sifat-sifat warna sinar tampak gitu ya. Kenapa nggak kita mulai dari pelangi, kan indah gitu kan bingkainya gitu ya. Tapi kita biasanya langsung kita mulai dengan persamaan gelombang, kemudian dengan rumus panjang gelombang de Broglie dan seterusnya. Lah ini kan cukup horor, jadi kesannya kan menjadi horor. Tapi ya ini kondisinya. Dan tentunya kami di Fisika UBB ini pelan-pelan dengan tim dan rekan-rekan dosen di fisika untuk menggeser itu. Jadi fisika tidak arah orientasi ke textbook, tapi cuman kita bawa dia lebih fun. Kita mulai dari kembalikan ke ruh fisika, yaitu ke alam, kita bawa dan kita bahasakan dengan bahasa-bahasa matematis yang tentunya kita bisa maknai dan kita bisa pikir semuanya bisa mengetahui. Tapi kalau misalkan orang fisika berbicara dengan bahasa fisikanya hanya orang fisika aja, tapi ketika kita membahasakan itu dengan bahasa matematis, karena yang paling cocok matematis gitu ya bahasanya kalau fisika itu kan nggak bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris gitu ya, tapi ke matematis. Saya kira orang lain, misalkan orang eksak lainnya itu akan bisa memahami itu. Jadi fenomena alam kita bahasakan dan kita terjemahkan itu ke dalam ayat-ayat matematis. Wow, mantap. Nih, jadi saya jadi penasaran dari jawaban yang Pak Herman sampaikan tadi. Mungkin sebagian besar juga calon mahasiswa menganggap fisika itu tidak jauh-jauh dari rumus, angka, begitu ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan terkait dengan fenomena alam. Sebenarnya apa hubungan fenomena alam tadi dengan fisika Pak? Contoh-contohnya. Jadi gini Mbak, fisika itu hanya nama ilmunya sebenarnya. Jadi yang kita kaji, yang kita pelajari itu sebenarnya adalah ayat-ayat Tuhan yang dalam bentuk fenomena alam. Cuman dalam penterjemahannya kita akan menerjemahkan itu secara universal. Ya, bahasa universal dari fenomena alam itu adalah matematis. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya permulaan kita memulai untuk belajar fisika itu kalau kita mulai dari matematis dulu kesannya pasti akan horor. Karena memang kadangkala kita paham kemampuan masing-masing ya, khususnya kita itu kan ada yang suka matematis, ada yang enggak. Tapi coba kalau kita kembalikan ke
ayo kita lihat pelangi, ayo kita misalkan lihat gelombang misalkan, gimana pesawat bisa terbang, kapal bisa mengapung di air. Kita bisa membayangkan seberat itu tapi bisa. Lah ini kan sebenarnya suatu fenomena alam yang kita bisa kaji, kita bisa pelajari dalam bingkainya namanya ilmunya fisika gitu. Wow, mantap sekali ya. Nah, boleh sekalian dijelaskan nih Pak Herman. Tadi kan misalnya kita udah nih belajar teorinya di dalam kelas seperti apa untuk jurusan fisika. Untuk praktikumnya itu seperti apa ya fisika, dan apakah ada kegiatan di luar kampus seperti itu, Pak? Ya, jadi gini Mbak, kalau fisika atau jurusan fisika atau kurikulum fisika itu nggak ada praktikumnya, itu menyalahi, salah besar gitu. Pasti ya. Karena harus gitu ya, karena ini tidak bisa dipisahkan bahwasanya sebenarnya harusnya praktikum ini atau eksperimen di kita nyebutnya itu menjadi salah satu media pembelajaran utama dari fisika itu. Jadi kalau kita ada punya fisika dasar itu pasti dibarengi dengan praktikumnya. Kemudian nanti kalau misalkan nanti ada fisika lanjutnya tentunya nanti juga akan dibarengi praktikumnya. Karena apa? Kita mau menyeimbangkan antara kemampuan textbook ya, kemampuan bagaimana kita menalar secara analitis dan juga psikomotoriknya, kita bisa lihat apa yang kita bisa create, apa yang kita bisa realisasikan dari konsep itu. Terus kemudian ini yang mau saya sampaikan kepada masyarakat ya, khususnya orang tua, rekan-rekan semuanya, calon-calon mahasiswa khususnya. Kalau kita belajar di fisika, khususnya di fisika UBB, kita nanti nggak melulu belajar sit in di kelas, melihat dosen nurunin rumus sepapan tulis kayak gitu, kita nggak gitu ya. Tapi kita akan mencoba gitu ya. Kita akan desain dengan tadi disampaikan dengan tema kita kuliah luar kampus. Jadi ini menjadi dasar pemikiran kita khususnya para dosen fisika. Kebetulan juga termasuklah umurnya masih di atas 30-35 ya, di antara rentang itu. Dengan dinamika kehidupan yang ada, dengan dinamika perubahan situasi yang secara global dan dampaknya ke nasional bahkan ke regional ini, tentunya kita harus bisa menyeimbangkan dan kita harus bisa mengikuti. Lah, tentunya kuliah dengan model atau gaya yang dulu gitu ya, yang sit in di kelas, dosen menjadi pusat dari pengetahuan itu, sekarang kita geser. Sekarang kita geser bahwa sumber dari pengetahuan itu adalah bukan dari dosen tapi dari fenomena dan dari diri mahasiswa itu sendiri. Nah, dengan desain ini kita akan mencoba me-create bahwa orang fisika itu tidak harus ya linearitas ya. Kita berbicara masalah linearitas fisika itu tidak hanya kita mempelajari dan ketika di wisuda bahwa kita bisa mengetahui seluruh atau menghafal seluruh rumus-rumus fisika yang ada, itu enggak. Tapi cuman saya yakin setiap prodi itu punya karakter khas masing-masing. Nah, di fisika begitu juga gitu ya, bagaimana kemampuan analitiknya, bagaimana daya kritisnya, bagaimana telitinya, ini orang fisika nggak usah diragukan lagi. Tapi bagaimana itu ya kita aplikasikan ke semua sektor kehidupan, ke ekonomi, kemudian ke industri, kemudian mungkin ke politik gitu kan, itu bisa juga lah. Di sini fisika UBB dengan desain kuliah luar kampus kita nggak membatasi. Kita punya desain kurikulum bahwasanya kita memang menguatkan pondasi khas fisika itu. Ada di semester awal, yaitu semester 1 sampai semester 5. Kemudian semester 6, semester 7, bahkan sampai semester 8, mereka akan kita berikan kebebasan untuk mereka melakukan kegiatan pendalaman untuk apa? Dari semester 1 sampai semester 5 yang mereka pelajari, silakan mereka aplikasikan di semua sektor yang mereka minati. Artinya di sini saya juga menyampaikan terima kasih gitu ya. Kebetulan ada program luar biasa sekali dari pemerintah, dari Kemendikbud, yaitu MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lah, ini menjadi celah bahwa kita lewat jalur inilah menggeser mindset bahwa ketika kita masuk jurusan fisika, kesannya adalah kita akan duduk di kelas ngelihat dosen nurunin rumus yang ketika ditanya pasti akan diem, ketika ujian pasti nilainya luar biasa. Luar biasa apa nih Pak? Luar Bagus biasa ya. Pokoknya. Enggak inilah. Ini kita geser bagaimana mereka sekali lagi keluar tetap dengan tugas kita di jurusan fisika adalah membangun karakter fisika itu, tetapi ketika mereka setelah selesai itu mereka akan mengimplementasikan karakter itu ke bidang yang mereka sukai. Nah, tentunya dengan MBKM kita ada 8 kegiatan itu kita persilahkan. Rata-rata yang adik-adik mahasiswa itu masih menyukai riset gitu ya, proyek independen. Tapi
kemarin juga ada hal yang unik, mereka juga ada yang berwirausaha, kemudian mereka juga ada yang KKN dan seterusnya lah. Ini harapan kita bersama bahwasanya ilmu fisika itu nggak kaku hanya di kelas gitu ya, tapi bagaimana kita bisa share ilmu itu, bagaimana kita bisa share pemahaman itu dan aplikasikan dalam setiap case yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, menarik ya Pak Herman ya. Nah, boleh sedikit dibocorkan nih, mungkin di sini kan banyak nih calon mahasiswa juga yang sekarang masih sekolah ya sebagai siswa begitu. Identiknya kan fisika itu betul yang tadi Pak Herman sampaikan, textbook ya, seperti itu rumus, menghitung dan lain-lain. Nah, mungkin apakah ada hal yang tidak terduga yang belum bisa dibayangkan oleh calon mahasiswa ini ketika kuliah di jurusan fisika tuh ternyata seperti apa sih Pak? Misalnya penelitiannya, seperti yang tadi kan Bapak sudah sampaikan kuliah di luar kampus ya, itu kan fun ya seperti itu. Praktikumnya juga, jadi kalau fisika tidak melulu memang teori di dalam kelas saja, ada eksperimennya begitu. Nah, boleh sedikit disampaikan hal yang mungkin tidak terduga kalau kita sebagai seorang siswa nih, paling fisika nanti kuliahnya pasti nggak jauh-jauh lah dari rumus-rumusan, textbook kayak gitu kan ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, boleh disampaikan oleh Pak Herman gitu hal yang tidak terduga ketika sudah menjadi mahasiswa jurusan fisika, ternyata penelitiannya itu seperti ini loh, pengabdiannya, peran kita sebagai mahasiswa jurusan fisika ke masyarakat itu seperti inilah. Nah, boleh disampaikan Pak Herman. Oke, baik, terima kasih Mbak. Menarik sekali ya. Jadi adik-adik sekalian, kami sampaikan bahwasanya ditanya kalau kita kuliah di fisika itu apakah hanya nurunin rumus dan seterusnya, itu enggak gitu juga gitu ya. Memang ada mata kuliah dasar yang memang itu harus ditempuh dan tentunya kita punya dosen-dosen milenial nih. Artinya dosen-dosen kita sudah terbiasa untuk mengkaitkan itu tidak ke rumus tapi ke lebih filosofisnya bagaimana makna fisisnya. Jadi rumus itu mungkin bisa kita sikapi tidak hanya satu penekanannya di sana, tapi bagaimana memahami itu tidak harus berpacu pada rumus. Kemudian yang kedua yaitu terkait penelitian. Kita sampaikan bahwasanya jurusan fisika punya dua bidang peminatan, yaitu bidang material dan bidang geofisika. Di bidang material mungkin adik-adik tentunya pasti ini akan aneh gitu ya dengan fisika yang rumus tadi. Jadi kalau di bidang material seperti saya dengan rekan-rekan di sana, saya bidang yang material, kita nanti akan bermain seperti kayak kita koki gitu ya. Kita mengolah bahan alam yang tentunya Bangka Belitung ini menjadi gudangnya sumber daya alam terkait dengan mineralnya. Kita akan olah dan kita akan bermain itu. Bagaimana kita membuat nanopartikel, bagaimana kita membuat merekayasa struktur dari material. Lah, kemudian nanti mengimplementasikan itu dalam material maju seperti solar cell, kemudian teknologi mikrohidro dan seterusnya. Ya, ini menjadi bahan kajian yang ada di bidang material. Terus kemudian ada satu lagi yang di bidang geofisika. Geofisika ini adalah teman-teman yang suka berpetualang menjelajah keluar. Jadi mereka biasanya kerjaannya adalah jalan-jalan terus kemudian melakukan eksplorasi. Sebaran material, kemudian bisa sebaran air, tanah, dan bahkan kemarin ada penelitian mahasiswa itu sebaran limbah air lindi. Air lindi itu kayak semacam limbah air yang hasil kontaminasi dari TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini menjadi suatu hal yang saya kira menarik gitu ya, karena pada akhirnya fisika nanti ketika adik-adik skripsi, adik-adik tugas akhir itu nggak nurunin rumus enggak gitu ya. Tapi adik-adik akan keluar gitu ya ke bidang yang diminati. Kalau ke bidang material silahkan. Banyak material yang bisa dikaji, yang bisa kita olah, yang bisa kita kaji untuk jadi bahan skripsinya. Bahkan saya Mbak pernah satu material itu yang kemarin itu dari timah gitu ya. Itu bisa sampai 10 judul skripsi. Satu aja gitu ya. Apalagi kita punya banyak gitu ya. Kita punya batu granit, kita punya kaulin, kita punya monasit yang di sana ada logam tanah jarang dan tentunya di sana ada kandungan radioaktifnya lah. Ini menjadi bahan kajian yang luar biasa yang bisa kita kaji di fisika. Artinya di sana kita tidak korelasikan seluruhnya full nurunin rumus, tapi ada sebagian konseptual yang memang tidak bisa kita bahasakan secara bahasa verbal, tapi kita harus bahasakan secara matematis. Ya, di dalamnya juga nanti ada sampai teman-teman itu bisa memodelkan, memproyeksikan bagaimana suatu
material atau bagaimana suatu sebaran itu nanti kedepannya seperti apa. Itu kajian. Wah, mantap ya. Berarti fisika itu yang disampaikan oleh Pak Herman tidak sebatas konseptual saja, tapi juga ada yang implementatif langsung ya ke lapangan, atau tadi banyak sekali sebenarnya sumber daya alam di Bangka Belitung ini yang bisa dikaji gitu kan secara langsung dengan fisika itu sendiri. Fisika material namanya ya Pak Herman ya. Jadi itu masuk ke bidang peminatan fisika material. Oke, menarik. Nah, selanjutnya nih Pak Herman, ini sekalian ya kita kan ceritanya lagi promosi nih ya begitu ya. Untuk bisa menarik calon mahasiswa untuk bisa kuliah gitu kan di jurusan fisikanya UBB. Nah, kira-kira untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikulernya para mahasiswa itu apa saja sih yang ada di jurusan fisika ini? Ya, ini Mbak, jadi memang kesan yang di awal tadi disampaikan bahwa horor gitu ya masuk fisika. Saya yakin gitu ya dari ketiga mata kuliah, mata pelajaran eksak, fisika, matematika, kimia. Fisika yang banyak dihindari gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi beban di kami. Kenapa? Karena tentunya ini potensi yang luar biasa, tapi dibingkai gitu ya dengan nuansa yang horor. Karena mungkin dalam pengajarannya dan pengenalannya di awal yang mungkin kita terbelenggu gitu ya ke textbook, ya tidak ke fenomena fisik yang sebenarnya itu merupakan roh fisika. Nah, kita punya kokurikuler Mbak. Di adik-adik mahasiswa ini, jadi yang pertama kita sebenarnya mengajar atau mengajak mereka kenal di bidang riset itu dari semester awal, yaitu melalui bidang PKM. Alhamdulillah PKM itu kalau di UBB itu kalau nggak kimia fisika, ini sumbernya itu ini. Kita memang terus terang bahwa secara jumlah kami kecil. Mungkin dari semua prodi yang di UBB itu kami paling kecil gitu ya, paling kecil. Tapi insya Allah kalau prestasi PKM insya Allah kami nomor 2 ya di UBB setelah kimia. Itu faktanya gitulah. Di PKM ini adik-adik banyak yang ngelakuin bidang kegiatan semacam riset. Yang program ini sebenarnya disponsori oleh Belmawa dari Kemendikbudristek juga. Bahwasanya mereka di semester awal Mbak kami mengajak melalui HIMA. Kami di sana kan ada Himpunan Mahasiswa Fisika yang memang kami tugasi untuk mengkader adik-adiknya untuk mengenal awal riset itu dari semester 1. Jadi kita punya program namanya mekanika. Jadi mekanika itu dari sekitar 8 minggu mereka didampingi oleh kakak-kakaknya mengenal budayanya di jurusan fisika, sekaligus kita kenalkan dengan kegiatan penelitian pemula yaitu dari PKM. Nah, di kurikuler lainnya selain PKM ini sebenarnya kita memang kebanyakan mahasiswa di bidang organisasi juga mereka juga melakukan itu Mbak, seperti organisasi di HIMA itu sendiri, di BEM, kemudian di tingkat level univ dan juga di kegiatan-kegiatan organisasi di luar kampus yang sifatnya berkorelasi dengan asosiasi bidang keilmuan. Nah, tentunya di PKM ini yang memang menjadi ciri khas di fisika itu, dan kami alhamdulillah untuk kejuaraan internasional di bidang penelitian, di bidang penelitian itu kami mulai 2019 itu kami sudah 1 dari IESA, itu kita dapat gold medal internasional di bidang penelitian. Kemudian di tahun 2020 itu kita IESF itu juga kita bukan gold tapi masih silver medal, dan yang tahun 2021 kemarin di Wiko itu juga kita internasional juga, itu kita dapat juga bronze medal. Lah, semuanya bidang penelitian yang memang didampingi oleh dosen-dosen yang ada di sana. Nah, seperti itu. Jadi sudah sampai ke sana. Luar biasa prestasinya ya, Pak. Padahal jurusan fisika ini terbentuk tahun berapa? 2016. Oke, 2016 dan kategori masih muda, masih baru begitu ya, Pak Herman ya. Jadi masih baru dan masih tergolong muda juga jurusannya, tapi prestasinya sudah skala internasional. Tadi Bapak sudah nge-statementkan PKM begitu ya. Kemudian tadi prestasi internasional. Ada lagi prestasi lain Pak, sekalian Pak kita sebutkan semua. Iya, Mbak. Jadi memang internasional, prestasi internasional itu nggak lepas dari peran dosennya. Dosen kita yang tadi saya sampaikan itu masih muda-muda. Koordinasinya masih relatif mudah ya, relatif mudah karena kadang kita itu nganggap adik-adik mahasiswa itu jadi kakak beradik gitu ya. Jadi gapnya itu mungkin nggak terlalu jauh karena memang terpaut usianya nggak jauh juga. Lah, ini yang saya kira menjadi faktor kunci bagaimana kita di fisika itu bisa sampai ke sana, bisa sampai ke level internasional.
Lah, tentunya bidang-bidang lain yang kemarin juga ini lagi digalakan itu yang program-program pembinaan, hibah, bina desa dan seterusnya. Ini masih kami kemarin belum berkesempatan masuk ke sana, tapi ini menjadi potensi yang mau kita lirik. Artinya kami yakin mahasiswa fisika secara akademis buktinya sudah ada prestasi internasional. Sekarang kita memang coba kembangkan bagaimana itu ke pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini akan menjadi salah satu program mulai tahun ini kita akan coba mahasiswa kita dorong dan kita arahkan ke sana. Karena melihat pemerintah keseriusannya dengan program-program yang diluncurkan itu, tentunya ini menjadi peluang bagi mahasiswa khususnya untuk mengasah dan membuka ruang lainnya untuk berprestasi di bidang pengabdian. Yang memang ini kebetulan belum terlalu digarap oleh adik-adik mahasiswa. Lah, ini menjadi nanti prioritas yang kita akan lakukan di tahun ini. Oke nih Pak Herman, mungkin juga menjadi pertanyaan nih ya bagi sebagian besar calon mahasiswa yang mau kuliah di jurusan fisika. Lama studi Pak, ini biasanya kan mungkin kebayang kalau kuliah di jurusan eksakta ya seperti mungkin ya hitung-hitungan begitu kan ya. Apakah bisa saya selesai tepat waktu gitu kan ya. Atau seperti apa Pak Herman, silahkan dijelaskan. Baik Mbak, terima kasih. Jadi gini adik-adik sekalian ya, mungkin saya pernah mendengar juga itu di teman-teman di lainnya, kalau masuk jurusan fisika itu masuknya relatif mudah gitu ya, tapi keluarnya itu susah banget gitu ya. Karena ya tadi gitu ya, kesannya sudah horor gitu ya, banyak hitung-hitungan, banyak ini yang mungkin kita sendiri gak pede dan merasa gak mampu. Dan pada kenyataan faktanya, kalau kita di Fisika UBB, kami baru meluluskan perdana tahun kemarin. Jadi tahun 2021 itu faktanya ada satu mahasiswa kita yang bisa lulus 3,5 tahun dengan IPK 3,5, hampir 3,6. Dan tahun ini juga kita akan luluskan di periode Maret ini adalah 3,5 tahun juga, itu ada 2. Kemarin 1, tahun ini kita nambah 2 dengan IPK 3,8 sampai 3,7. Wow. Ya, artinya di sini kita memberikan pembuktian kepada masyarakat bahwasanya di Fisika UBB ternyata kesan yang tadi awalnya bakal keluar susah, nanti bakal ngerjain rumus dan seterusnya, nggak akan mungkin kita bisa lulus dan seterusnya gitu ya. Tapi faktanya anak-anak kita seperti itu. Makanya kita punya mutu Mbak di teman-teman gitu ya, kayak kadang-kadang saya candain gitu ya. Kita nggak masalah mahasiswa kita biasa-biasa aja, tapi nanti tugas kita setelah lulus dia harus jadi luar biasa. Oh, luar biasa. Nah ini kelanjutannya lagi nih, setelah lulus. Tadi kan kita berbicara masa studi ya Pak Herman ya. Setelah lulus kira-kira prospek kerja. Nah biasanya ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Prospek kerjanya kalau sudah lulus menjadi alumni ya dari jurusan fisika itu seperti apa Pak? Ya jadi ini juga satu kesan juga Mbak. Jadi kalau kita kuliah di fisika, biasanya itu adik-adik pasti akan berpikir kalau nggak jadi guru, jadi peneliti, kalau nggak nanti studi lanjut gitu aja gitu ya. Hanya 3 opsi ini aja. Tapi faktanya mahasiswa kita sekarang Mbak yang sudah alumni kita kurang lebih ada 15 orang ya, 15 orang. Itu yang pertama sudah kerja di beberapa PT bahkan PT-PT yang levelnya internasional seperti PT Torkon. Ada satu mahasiswa kita yang tadi 3,5 tahun yang tahun kemarin itu wisuda, itu 3,5 tahun itu sudah sekarang diterima di PT Torkon Power Indonesia yang merupakan cabang dari PT Torkon yang ada di Amerika yang bergerak di bidang nuklir. Kemudian ada mahasiswa-mahasiswa kita yang bekerja di instansi pemerintah seperti DLH. Kemudian ada juga di perkebunan, di sawit. Kemudian ada juga yang jadi guru. Walaupun kita basic keilmuan kita tidak ke pendidikan, tapi faktanya memang mereka jadi guru. Nah, ini menjadi pemikiran kami di jurusan fisika bahwasanya kita nggak akan mengkotakkan dan nggak akan membatasi ruang dan minat mahasiswa ketika mereka masuk. Malah kami nanti dorong mereka mengembangkan itu dengan penciri ada karakter fisikanya di sana. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan nanti kita berbicara masalah prospek kerja fisika, ya dengan konsep yang sekarang kurikulum yang kita bangun, yang sekarang kita reformasi bersumber kurikulum fisika, mereka akan kita ajak untuk siap dan menggeluti bidang kerjanya itu dari sejak awal. Jadi sejak semester 6 kita dorong mereka untuk mengenal kamu ingin jadi apa. Itu sudah di semester 6 dengan program tadi kuliah luar kampus. Kuliah luar kampus itu dengan program MBKM kurikulum yang kita kembangkan ini, mereka bisa memilih bidang yang mereka senangi.
Mau jadi peneliti silahkan fokus di peneliti. Mau mereka jadi wirausaha silahkan fokus wirausaha. Mau mereka jadi pengabdi pengembangan ke masyarakat, mendampingkan masyarakat silahkan. Bahkan mereka misalkan nanti mau menjadi politikus misalkan atau ekonomi silahkan. Tapi karakter fisika sisipan di sana. Wah, luar biasa ya Pak. Jadi memang sekarang itu semakin luas ya. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan seperti Betul itu. Jadi sekali. memang kalau memang passionnya kemana ya monggo silahkan dilanjutkan begitu ya. Nah terakhir nih Pak Herman, monggo diberikan closing statement untuk adik-adik calon mahasiswa. Kenapa harus pilih jurusan fisikanya UBB? Silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini akan kami sampaikan kepada masyarakat gitu ya, orang tua, kemudian calon mahasiswa kita atau siswa-siswa yang kelas 3 pada umumnya yang nanti lagi bingung nih mau milih jurusan gitu ya. Kami tawarkan gitu ya, jurusan fisika UBB menjadi alternatif pilihan yang nggak salah gitu ya. Kenapa? Karena di kita nanti nggak akan ada kecelakaan lagi gitu ya. Kadang-kadang ada kecelakaan gitu ya karena milih jurusan fisika apa karena kecelakaan Pak nggak keterima di mana-mana. Tapi di sini saya pastikan adik-adik nggak akan merasa kecelakaan walaupun itu pilihan kedua, pilihan ketiga. Syukur-syukur itu pilihan pertama. Kenapa? Karena kita mendesain kurikulum kita mendesain kuliah kita itu tidak stagnan di dalam kelas gitu ya. Dan berbasis eksperimen, proyek dan juga nanti kita akan berbasis di luar kampus. Lah, tentunya dengan desain yang semacam ini adik-adik bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan dinamika dunia kerja yang nanti adik-adik ingin geluti. Lah, ruang ini yang kita buka sebesar-besarnya khusus kepada adik-adik yang mau bergabung dengan fisika, silahkan hak ini bisa diambil seluas-luasnya. Dan harapannya tadi moto kita, walaupun adik-adik nggak pede dengan kemampuannya, bisa kita pastikan nanti keluar adik-adik bisa pede dan bisa berdiri tegak. Saya jadi luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Herman untuk diskusinya hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk calon adik-adik yang memang penasaran sekali dengan jurusan fisika di UBB ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Demikian sharing session pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.